Hai guys, banyak sekali orang menggunakan sekam bakar, tidak menggunakan perkiraan atau sering disebut asal-asalan. Nah, sekam itu merupakan bahan yang bagus sekali ketika dia digunakan sebagai media tanam. Namun ketika kalian menggunakan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, akan menyebabkan terjadinya penjamuran di sekitaran batang pohon. Jadi ketika kalian menggunakan sekam itu harus melalui tahap metode tertentu agar media tanam dari sekam ini memiliki tingkat kesuburan yang maksimal tanpa memunculkan efek-efek seperti jamur ataupun hama-hama pada tanaman lainnya. Salah satu dampak ketika kalian menggunakan sekam mentah, tetapi sekam mentah tersebut masih benar-benar basah atau baru digiling, itu akan menyebabkan penjamuran yang luar biasa pada area pangkal pohon. Jadi kalian harus melakukan treatment tertentu agar menghindari hal-hal tersebut. Cara yang pertama ketika kalian ingin menggunakan sekam sebagai media tanam, yaitu kalian harus merebusnya terlebih dahulu agar bakal-bakal jamur yang berada pada sekam ini mati ya. Jadi sekam ini tidak mampu menumbuhkan jamur lagi ketika dia sudah digunakan sebagai media tanam. Selain dengan cara merebusnya, kalian juga bisa merendamnya dengan menggunakan air panas dan juga ditambahkan dengan sedikit garam. Fungsi garam adalah untuk mematikan sel-sel jamur yang ada pada sekam. Namun kedua cara tersebut tentu sangat ribet sekali ya, karena kita harus menyiapkan air panas ataupun harus memakan waktu untuk merebus sekam tersebut. Jadi tutorial kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menggunakan sekam mentah agar menghindari penjamuran pada area sekitar pohon. Caranya cukup mudah dan juga simple sekali ya guys. Kita memerlukan sekam yang benar-benar sudah lama ya atau sudah lapuk, jangan menggunakan sekam yang baru digiling. Kemudian bahan yang kedua adalah kita menggunakan sekam bakar ataupun abu sekam. Nah, fungsinya dari abu sekam tersebut untuk mematikan sel-sel jamur. Tetapi yang perlu diingat, kalian menggunakan abu sekam ataupun sekam bakar harus menggunakan sekam bakar yang sudah lama ya. Jangan menggunakan sekam yang baru dibakar kemudian langsung kalian gunakan, tidak boleh, karena itu masih bersifat panas ya, yang akan justru mematikan tanaman kalian. Nah, manfaat dari sekam bakar ataupun abu sekam ini adalah serangga itu dia tidak mau berada di sekitaran abu sekam atau sekam bakar ini guys. Nih kalian bisa lihat ya, tidak ada hama sama sekali di sekitaran abu sekam ini. Berbeda dengan sekam mentah, banyak sekali semut-semut kecil seperti ini yang merambati atau berada di sekitar area media tanam dari sekam mentah ini. Nah, fungsi dari sekam bakar ini juga sangat bagus sekali, menahan lebih lama air yang ada di dalam tanah ya. Jadi berbeda dengan sekam mentah, itu ketahanannya lebih baik abu sekam ini daripada sekam mentah guys. Tetapi minusnya dari abu sekam ini, jika tidak dipadukan dengan sekam mentah, dia akan mudah larut ke dalam tanah ketika dia disiram dengan air terus menerus ya guys. Nah, jadi kita harus mengantisipasinya dengan cara ini, nanti akan kita bahas. Jadi saksikan terus video ini sampai selesai ya. Sekam bakar, abu sekam, dan juga sekam mentah memiliki kelebihan masing-masing guys. Kalau sekam mentah ini dia memiliki kelebihan dapat menggemburkan tanah, jadi menghindarkan tanah ini lebih cepat memadat ya. Ketika mengalami penyiraman air terus menerus, tanah otomatis akan memadat ya. Tapi ketika menggunakan sekam sebagai media tanam,
tanah itu cenderung tidak akan memadat. Selain itu, sekam mentah dapat menciptakan rongga-rongga di dalam tanah sehingga sirkulasi karbon dioksida di dalam tanah itu lancar ya. Jadi proses fotosintesis tanaman tidak akan terhambat. Mengingat karbon dioksida itu adalah bahan yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis setiap tanaman. Sekam mentah juga memiliki nutrisi yang lebih bagus lagi jika dibandingkan dengan air cucian beras. Jika air cucian beras saja mengandung organik 20%, maka sekam mentah ini jauh lebih banyak lagi mengandung organik di atas 20%. Kemudian menggunakan sekam sebagai media tanam itu cenderung tanaman akan lebih subur ya jika dibandingkan kita rutin menyiramkan air cucian beras kepada tanaman. Karena semakin lama sekam padi atau sekam mentah maupun sekam bakar itu akan update menjadi kompos. Jadi nutrisinya tidak akan habis, malah justru semakin bertambah. Jadi guys, dengan mencampurkan sekam mentah maupun sekam bakar itu menjadi solusi terbaik untuk menghindarkan atau daripada kita melakukan perebusan ataupun perendaman sekam mentah di air panas. Nah, sayangnya ketika kita menggunakan sekam mentah seperti ini biasanya banyak menarik perhatian binatang-binatang unggas seperti ayam, bebek, atau lain sejenisnya. Solusi yang tepat ketika sudah meletakkan sekam di area sekitar tanaman, lebih baik kita memberikan setumpukan bebatuan seperti ini untuk menghindari ayam maupun binatang unggas lainnya mendekat. Jadi begitu simpel sekali ya, tetapi jarang orang mengetahui hal ini karena sebetulnya ini adalah hal yang remeh, tetapi jika dilewatkan lama-kelamaan juga akan mengakibatkan sebuah hal yang fatal. Oke guys, aku rasa cukup jelas ya video apa yang sudah saya sampaikan, tips dan juga trik ketika kalian akan menggunakan sekam bakar ataupun sekam mentah untuk media tanam. Semoga video ini dapat menginspirasi buat sahabat para pecinta tanaman yang ingin menggunakan sekam sebagai media tanam yang baik. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.